Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Doa saya, saudara-saudara selalu di dalam penyertaan kasih Tuhan. Saudara yang dicintai Tuhan Yesus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita di hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah, dalam Yesus kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami mau kehidupan kami sepanjang hari ini kami jalani di dalam iman kepadamu. Dan biarlah setiap yang terjadi dalam kehidupan kami selalu di dalam penyertaan Tuhan. Mampukan dan berilah hikmat bagi kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam iman kepadamu. Dan biarlah hari-hari kami selalu menjadi hari yang penuh sukacita, berkat dan damai sejahtera bagi kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 7 September 2022, tertulis dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 17. Alai Tuhan nido madongani jala margogoyhon au, asa tulus parjami tauni marhite sianau, gabe saluhut si pelebegu umbegesa, laus malua doau sian baban hibabiati. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Demikianlah dikatakan. Buku ND 219 yang berjudul Isedo Ale-aleta. Mungkin kita semua masih mengingat syair lagu tersebut, bukan? Saya mau bacakan bagi kita semua. Isedo ale-aleta na soolo mubai, ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesusi. Ay torope ale-ale na di hasianganon, saluhut na ima cadi mulomate dagingon. Banyak teman, banyak sahabat, banyak yang mencintai kita ketika kita masih hidup di bumi ini. Tetapi syair lagu ini mengatakan, semua teman, sahabat, ale-ale yang dikatakan tadi, itu akan pergi meninggalkan kita ketika saatnya akan tiba. Artinya, persahabatan kita dengan manusia itu bersifat sementara. Tetapi, persahabatan yang kekal, sahabat yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kapanpun, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya sahabat yang setia dalam hidup kita. Dalam segala hal, suka dan duka, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita mempunyai keluarga, sahabat-sahabat yang mengasihi kita, semuanya itu akan meninggalkan kita. Tetapi Yesus tetap menjadi sahabat terbaik yang akan terus bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagaimana Paulus begitu kesepian karena ditinggal oleh sahabat-sahabatnya. Teman-teman sepelayanan, orang-orang yang begitu dekat dengan dia ketika dia masih kuat di dalam pelayanan. Tetapi sekalipun demikian, dia tidak pernah putus harapan. Karena dia tahu ada satu sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkannya. Dan itulah kekuatan Paulus untuk terus bertahan sampai di akhir masa hidupnya. Yesus adalah sahabat yang sejati bagi hidupnya. Yesus membuat dia tetap kuat, teguh bertahan di dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan Paulus kita melihat, sekalipun seseorang itu beriman, ternyata dia tidak terbebas dari masalah.
Dia tidak luput dari rasa kekecewaan terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain. Akan tetapi, orang yang beriman, orang yang percaya akan mampu mengatasi hatinya, akan mampu mengatasi pikirannya dengan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada hari ini adalah bagian di masa-masa akhir hidup Paulus. Paulus memanggil Timotius segera agar dia bisa menyampaikan semua isi hatinya, agar dia bisa mengingatkan murid kesayangannya untuk tetap kuat, terus bertahan, berjuang, memberitakan firman di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Tentu ini adalah peringatan kepada Timotius untuk meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Paulus sampai akhir hidupnya. Pemberitaan Injil kepada semua orang, kepada semua makhluk dengan sepenuh hati. Sampai orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus pun mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini tentu mengingatkan kita sekuat apa dan sesetia apa kita bertahan di dalam iman ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti yang dihadapi oleh Paulus tersebut. Ketika kita gagal, ketika kita kecewa, ketika kita mendapatkan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bagaimanakah ketaatan kita? Apakah kita akan terus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu memberitakan kabar baik, menyaksikan kebaikan Yesus Kristus dalam kehidupan, tidak hanya melalui perkataan lewat mulut saja, tetapi seperti apa yang sudah dikerjakan oleh Paulus, itu dinyatakan di dalam setiap perilaku kehidupan, di dalam perbuatan sehari-hari, siang maupun malam, baik di rumah maupun di luar rumah kita. Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini untuk tetap setia memberitakan Injil, memberitakan kabar baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik atau tidak baik waktunya, bagaimanapun keadaan kita saat ini, tetaplah memberitakan kebenaran. Di ujung kalimat renungan ini dikatakan, dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Yang mau dikatakan adalah keselamatan ada di dalam tangannya. Tentu bagi kita yang tetap setia akan beroleh keselamatan yang dari surga. Tetap setia ya. Tetaplah memberitakan Injil di dalam situasi kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi pertolongan bagimu, menjadi sumber kekuatan bagimu, dan Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Karena Yesus Kristus adalah sahabat yang sejati. Ale-ale nasumurung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami dekat dengan-Mu, kami tidak luput dari pergumulan. Kami tidak luput dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami percaya, ketika Engkau terus bersama-sama dengan kami sebagai sahabat, teman yang sejati bagi kami, apapun situasi kehidupan kami, tidak membuat kami kesepian, tidak membuat kami marah, tidak membuat kami bersusah hati atau bersedih. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menenangkan hati kami, dan kami akan dimampukan untuk melewati semuanya dengan baik, karena Tuhan adalah sahabat yang sejati yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, sepanjang hari ini,
kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dan hidup kami selalu di dalam damai sejahtera-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.